Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tapi aku tidak bawa baju ganti, jawab Danu. Bukan tidak mau, tapi memang begitulah adanya. Semua bajunya yang masih layak sudah dia bawa menggunakan koper beberapa hari lalu. Saat amarah menguasai diri dan tak ada sedikit pun keinginan untuk kembali ke rumah ini. Dan mendengar alasan Danu itu membuat Elma mengutuk dirinya sendiri di dalam hati. Pasalnya kemarin dia juga sudah membuang semua baju milik Danu, mengemasnya acak-acakan dan menyimpan di lemari paling bawah, mengunci seolah tidak akan pernah dibuka lagi. Saat ini pasti baju itu semakin tak layak dipakai, pasti sangat kusut, tapi Elma tak kuasa untuk mengakui ulahnya itu. Masih ada beberapa bajumu di dalam, baju kerjanya bisa dicuci sekarang, terus di pengering yang lama. Jelas Elma, entah kenapa malam ini dia sangat ingin Danu menginap, sangat ingin menyajikan makanan, seolah ingin membuang jauh-jauh rasa bersalah yang sedang dia rasa. Baiklah, jawab Danu singkat, namun satu kata itu sudah berhasil membuat Elma membuang nafasnya lega. Elma lantas berjalan lebih dulu, membuka pintu dan Danu mengekor di belakang. Mereka berdua masuk dan Elma kembali mengunci pintunya rapat. Lampu di ruang tamu sengaja sudah Elma nyalakan. Jadi Danu tinggal berjalan lebih dulu dan menyalakan lampu yang lain, ruang tengah dan dapur. Elma ingin meminta Danu untuk tidur di kamar Arkan, tapi dia malah melihat suaminya itu masuk ke dalam kamar mereka. Lidah Elma kaku, bingung bagaimana caranya mencegah, namun tak punya banyak keberanian. Entahlah, malam ini dia jadi banyak tak enaknya. Akhirnya Elma hanya bisa pasrah saat melihat Danu masuk ke dalam kamar mereka. Elma memutuskan untuk mengambil baju milik Arkan yang kebesaran. Dia lalu memberikan baju untuk Danu di dalam kamar. "Mas, pakai baju ini saja, punyanya Arkan yang kebesaran," jelas Elma. Sebelum menerima baju itu, dia lebih dulu melepas seragam kerjanya, membuat dadanya terbuka. Dan entah kenapa, kini Elma malah merasa berdesir kala melihat dada itu. Tidak seperti selama ini yang biasa saja. Mungkin karena selama ini dia selalu marah, jadi tak sempat untuk merasakan perasaan yang lain. Danu pun menyerahkan baju kotornya dengan perasaan yang campur aduk. Danu baru sadar jika selama ini dia telah banyak ketergantungan pada Elma. Beberapa hari ini dia mengurus semuanya sendiri setelah pulang kerja dan itu sangat melelahkan. "Terima kasih, El," ucap Danu, sebuah kalimat yang selama ini tidak pernah dia ucapkan pada sang istri. Entah kapan terakhir Danu mengucapkan kata terima kasih untuk Elma, untuk semua hal yang Elma lakukan agar dia hidup dengan nyaman. Dan mendengar kata terima kasih itu membuat Elma cukup terkejut. Dia tak mampu berkata-kata, hanya menganggukkan kepalanya kecil, kemudian segera keluar dari dalam kamar dan menuju dapur. Elma mencuci baju milik Danu dengan tangan dan mengeringkannya menggunakan mesin cuci dalam kurun waktu yang cukup lama. Menunggu baju itu kering, Elma menyiapkan makan malam untuk mereka. Nyaris jam 12 malam, namun di rumah ini masih terlihat kehidupan. Danu menghampiri dengan tubuhnya yang lebih segar, sementara Elma masih berkutat menyiapkan ini dan itu. "Mas, makan," ucap Elma saat melihat suaminya datang. Dia segera menyajikan teh hangat untuk Danu. Saat itu bertepatan dengan mesin cuci yang mulai mati otomatis.
Elma ingin mengambil baju itu, namun langkahnya terhenti saat Danu menahan tangannya. "Duduk dulu," ucap Danu. Elma menurut. Meski dengan perasaan yang campur aduk, dia akhirnya duduk di samping Danu. Sesaat mereka saling diam, hanya saling tatap, sebelum akhirnya Elma memutus tatapan itu lebih dulu. "Aku harus ambil bajumu, Mas," ucap Elma. Dia sungguh tak merasa nyaman dengan kecanggungan ini. Dia lebih dulu bicara untuk memecah keheningan. "Nanti saja, kita makan dulu," pinta Danu. Lagi-lagi Elma menurut. Dia mengangguk kecil dan mulai melayani sang suami makan, menyajikannya di dalam piring. Ada sambal, tempe, dan teri, juga lalapan timun. Elma juga mengambil untuk dia sendiri. Mereka berdua makan. Sesekali Elma bertanya apa yang kurang dan Danu hanya menggeleng. Tentang makanan semuanya sempurna, hanya kurang Arkan di rumah ini. Selesai makan, Danu kembali mencegah Elma yang hendak bangkit. "Bisakah kita bicara?" tanya Danu. "Bicara apa?" "Tentang kita, tentang Arkan." Elma terdiam. "Opa dan Oma meminta kita untuk merenungkan semuanya, juga memberikan pilihan yang sangat sulit. Kamu dan Arkan adalah orang yang sangat aku cintai, El. Tidak bisakah kita coba memperbaiki semuanya?" tanya Danu lirih. Elma memalingkan wajah. Dia juga masih sangat mencintai Danu. Namun sebelum semua keraguannya terjawab, rasanya dia sungguh enggan untuk kembali. Tentang slip gaji adalah yang paling banyak menguasai pikirannya. Juga ketakutan tentang adanya orang ketiga di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan melihat reaksi Elma, Danu cukup kecewa. Bingung bagaimana lagi untuk bicara. Akhirnya Danu memilih memeluk sang istri erat. "Aku tidak pernah berselingkuh, El." "Lalu kenapa?" Ucapan Elma terpotong saat tiba-tiba Danu mencium bibirnya, meraupnya dengan rakus seolah tak membiarkan Elma bicara. "Mas," Elma coba bicara dan menghentikan Danu, namun usahanya tak membuahkan hasil karena ada bagian dalam dirinya juga yang menginginkan sentuhan ini. Lama-lama tubuh berontak Elma jadi tenang dan Danu terus memperdalam ciuman mereka. Elma membalas meski hanya dengan gerakan kecil. Ciuman yang lambat laun lebih menuntut dan menjalar kemana-mana. "Aku merindukanmu, El," ucap Danu lirih, lalu kembali menyesap bibir istrinya dengan begitu dalam. Anggaplah Elma bodoh. Dia masih marah tapi tidak menolak sentuhan ini. Di dapur itu, keduanya saling menanggalkan baju, saling memeluk erat dan memberikan kehangatan yang telah lama tidak mereka rasakan. "Jangan di sini," lirih Elma, bicara di antara nyawanya yang seperti mau melayang. Danu pun segera mengangkat tubuh sang istri yang sedari tadi duduk di atas pangkuannya. Dia menggendong Elma seperti bayi koala dan membawanya masuk ke dalam kamar mereka, membaringkan tubuh polos sang istri dan mulai menindihnya dengan lembut. Keduanya kembali berciuman, saling bertukar saliva dan beradu desahan, seolah tak pernah ada pertengkaran hebat di antara mereka. Semua melebur jadi satu, jadi hasrat yang menggebu dan menuntut untuk dipuaskan.